Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Perhatikan gambar organ peredaran darah manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, dari paru-paru ke vena pulmonalis, selanjutnya ke serambi kiri. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah adalah sebagai berikut. Bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, lalu ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke vena dan serambi kanan. Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang ke-1, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian,
Melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo lakukan percobaan berikut. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tempel dan tekankan 3 jarimu yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Yang kedua, hitunglah denyut nadimu selama 15 detik, kemudian hasilnya dikalikan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi dan pembuluh balik mempunyai peranan yang berbeda. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Perbedaannya yang pertama, nama lain pembuluh nadi adalah arteri, sedangkan nama lain pembuluh balik adalah vena. Yang kedua, pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor kaya karbon dioksida. Yang ketiga, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia.
Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun, karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Kamu pasti ingin memahami tentang pantun. Ayo, lakukan kegiatan berikut ini. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau lari. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Ciri-ciri pantun. 1. Pantun bersajak ABAB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Jenis-jenis pantun. 1. Pantun nasihat. Pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang atau masyarakat. Pantun ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Contoh, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. 2. Pantun jenaka. Pantun ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tak jarang pula pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contoh, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua, masa muda kebanyakan santai, sudah rentak sulit tertawa. 3. Pantun agama. Pantun ini memiliki kandungan yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, tema pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contoh, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. 4. Pantun teka-teki. Pantun ini memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik akhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Contoh, terendak bentan lalu diberi, untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah Tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah. 5. Pantun anak. Tujuan pantun ini untuk mengakrabkan anak dengan pantun sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Contoh, kita menarik keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Perkalian desimal dengan perkalian biasa. Perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun. Contoh, 0,5 dikali 0,25. Penyelesaiannya 0,25 dikali 0,5. Kita kalikan dulu 0,25 dikali 5, sehingga hasilnya 125. Yang kedua, 0,25 dikali 0, hasilnya 0. Kita jumlahkan. Di sini kita jumlahkan 125 ditambah 0, sehingga hasilnya 0125.
Lihat, untuk menentukan angka, kita lihat ke soal. 0,5 itu satu angka di belakang koma. Sedangkan 0,25 dua angka di belakang koma. Sehingga hasilnya 0125 ini kita lihat 3 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya 0,125. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.